Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi kalian hari ini. Ya, alhamdulillah semangat sekali pagi ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelasnya memimpin doa. Bu Eka Lestari, coba dipimpin doanya. Ya Pak. Ayo mari teman-teman berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Coba itu Solihuddin, kursinya diluruskan dulu. Oh iya Pak, siapa? Ya, Mas Rohan, tolong mejanya itu agak kurang bagus itu. Ya Pak. Baik, coba anak-anak sekarang semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya Pak. Berapa? Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya hitung 1, 2, 3. Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Jadi lagu Indonesia Raya tadi untuk memupuk nama cintaan kita terhadap bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, yaitu indahnya beriman kepada qada dan qadar, terlebih dahulu saya akan tanya, masih adakah yang ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Ingat Pak. Masih Pak. Ya, apa materi kita minggu yang lalu, anak-anak? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna yang kita bahas kemarin? Ya. Jadi materi kita sebelumnya adalah Al-Afu yang artinya Maha Pemaaf. jadi Allah itu yang Maha Pemaaf. Apakah kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada saat ini? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat Al-Afu yang artinya Maha Pemaaf. Allah itu senantiasa memaafkan segala kesalahan hambanya. Ketika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni apa yang menjadi kesalahan hambanya. Nah, Allah juga berkehendak atas apapun. Kehendak Allah itulah disebut dengan qada dan qadar. Jadi kaitannya dengan materi kita pada pagi ini adalah indahnya beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang beriman kepada qada dan qadar, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menguraikan perbedaan takdir mu'allaq dan takdir mubham dengan tepat. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini ada dua gambar. Coba anak-anak
gambar yang pertama dan yang kedua itu tentang apa kira-kira? Nah, coba Yani Wahyuningsih, coba Ya, Pak. deskripsikan gambar yang pertama. Yang pertama itu ada anak laki-laki dan perempuan, Pak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, bagus. Kemudian untuk gambar yang kedua, coba saya minta tolong kepada Siti Mutmainah, deskripsikan gambar yang kedua. Itu gambar orang meninggal, Pak. Gambar orang yang meninggal. Bagus. Jadi dari gambar yang pertama dan kedua itu, yang pertama adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang berbeda jenis kelaminnya. Kemudian yang kedua adalah gambar orang yang membawa keranda atau orang yang meninggal. Ada nggak kira-kira kaitannya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dari kedua gambar tersebut? Ada, Pak. Allah, Pak. Allah, Pak. Ya Allah. Ya Pak, ada. Ya, betul. Jadi jenis kelamin, kemudian kematian seseorang itu semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat materi tentang qada dan qadar berikut ini. Nah, qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Qada adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qada dan qadar itu sering disebut dengan atau lazim disebut dengan takdir, yang merupakan rahasia dari Allah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada dan qadar itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal tadi sudah disebutkan pengertian dan qada dan qadar. Di sini disebutkan perbedaan qada dan qadar itu, kalau qada segala sesuatu, segala ketetapan Allah terhadap makhluknya yang masih dalam suratan takdir. Kemudian qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Nah, itu perbedaannya. Sampai di sini, kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Ada nggak kira-kira yang belum paham? Paham semua ya? Saya lanjutkan. Kemudian contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, belum meninggal. Untuk qadanya yang pertama belum meninggal, kemudian hidup di alam kubur dan belum mengalami alam akhirat. Kalau qadarnya jenis kelamin, diberikan hidup dan hidup di dunia. Sekarang silahkan bentuk kelompok, 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, kelompoknya Solihuddin. Kelompok kedua, kelompoknya Siti Mutmainah. Kelompok 3, Eka Puji Lestari. Dan kelompok 4, kelompoknya Yani Wahyuningsih. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian tentang contoh-contoh qada dan qadar yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuliskan beberapa contoh nanti qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya 3 menit, silahkan dimulai. Baik, kalau sudah selesai,
sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba dari kelompok kedua, kelompoknya Siti Mutmainah, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil diskusi kami bersama kelompok tentang contohan yaitu jenis kelamin. Yang kedua kematian Pak. Yang ketiga rezeki. Yang keempat jodoh. Dan yang kelima musibah. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Jadi setelah kalian berdiskusi, setelah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa sih kesimpulan materi kita pada hari ini? Coba kita simpulkan bersama-sama. Contohnya contoh kodok dan kodar kelahiran dan kematian. Nah, jadi anak-anak, kodok dan kodar Kelahiran dan Ya. kematian. Jadi kodok dan kodar itu adalah ketentuan Allah. Nah, kita sebagai umat muslim hukumnya wajib untuk beriman kepada kodok dan kodar. Itu ya, jadi kodok dan kodar itu adalah ketentuan Allah yang wajib kita imani. Ya. Kemudian materi kita sudah selesai. Nah, untuk materi minggu depan, tolong anak-anak nanti cari di buku ataupun di internet yang berkaitan dengan materi minggu depan, yaitu perbedaan antara takdir mu'alaq dan takdir mubram. Ya. Jadi anak-anak cari perbedaan antara takdir mu'alaq dan takdir mubram. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Rihando itu, bagus sekali ya Pak. Kalau pembelajarannya ini dari beberapa yang saya hadirkan, rata-rata apa ya, itu di penilaian ini rata-rata ada semua, dari mengkondisikan kelas, kemudian memotivasi siswa melakukan aplikasi, ada dan mencapai menjelaskan bagaimana tujuan dan indikator ya, jadi ada juga menyampaikan kompetensi yang dicapai. Ya, Bu. Tinggal barangkali ada, kita butuh satu tadi barangkali penguatan sama anak-anak ketika mereka menyampaikan ide atau gagasannya, barangkali kita agak lebih antusias sedikit Ya, anak-anak ya. kita ya. Bagus ya, apa seperti apa kali yang membuat mereka lebih semangat. Ya. Kemudian ada lagi, kalau ini pada dari pembelajarannya, apa pembelajaran kita, ini sudah bagus sebenarnya, tinggal ditambahin lagi kita dengan pemberdayaan karakter. Dan seperti kita kalau tadi barangkali tentang religius Pak ya? Ya, Bu. Biasakan laksanakan ajaran agama. Kemudian kalau tadi saya tanya kode dan kode itu berarti dia bisa juga atau barangkali integrasi kita juga ya Pak ya, tanggung jawab dan komitmen. Nah, itu kemudian barangkali waktu juga belum tidak bisa banyak kan, misalnya ketika di kelas juga Bapak Ibu juga sudah sering menyampaikan dengan siswa. Rata-rata sudah bagus sih Bapak Ibu ya.
untuk kalau RTP mau di cover juga ya? Iya, dapat rumah semalam kemarin malam. RTP ini biasanya sama ibu biaya yang apa dia itu lebih kritis kalau saya barangkali kurang Ya, Bu, siap. ya ini akan gimana tadi Bapak Tri Handoyo Ya, Bu. RTP nomor 1 ya Pak ya. Ya, Bu. Oh barangkali ini tuh di share ya ini videonya. Ini ya kalau gitu Pak. Oke. Iya. Itu nomor 13, Bu. Nomor 13 ya. Ya. Itu nomor 1. Jadi sudah di Handoyo. Kalau di apa di aplikasi saya agak kurang jelas nomor ini. Ini saya Ya, Bu. meyakini kode dan kode dirasakan memahami tadi indikatornya dijelaskan pengertian sama dengan tujuan ya untuk kita sampai menguraikan perbedaan antara takdir mu'alaf dengan kita masuk ke berapa menguraikan ke 4 ya? Bu, C2, Bu. Tidak Jadi menguraikan. batasannya cuma C2. Kalau ini dan C ya? MI, Bu. Mat senang. Oh ya ya. Kalau discovery tadi pencarian Ya, Bu. materi kemudian kita tanya jawab penjelasan. Tugas kelompok tadi apa namanya? Bisa juga pakai coping stick ya Pak ya? Coping stick apa discount Ya, ya? Bu. Modelnya ya. Mengamati, menanya, guru memberikan untuk mengamati kan tapi sudah bagus menunjukkannya rame-rame kan biasanya ketika kita di kelas itu sebaiknya jadi kita nunggu sama dan siapa ibu Nining misalnya kan sebelum ke ibu Nining itu kita biasanya lempar dulu ke forum jadi mereka baca pikir dulu apa yang mau dijawab. Ya. Ayo siapa bisa misalnya kan tidak langsung untuk ini apa langsung ditembak siapa ibu Nining misalnya kan atau langsung Pak Tri Handoyo gitu. Sebaiknya sebelum kita menunjuk orang itu kita lempar dulu Ya. ya anak-anak yang lain baru tidak ada yang apa yang itu kan ada yang jarang sih ada yang lagi juga langsung angkatan semua atau mereka tidak semua gitu ya. Ya. Nah, kalau ini tadi kita batasan waktu, Bu. Iya saya pikir seperti itu juga namanya masing-masing kakak ibu sudah lebih profesional dengan lagi itu soalnya juga ya ini karena MI tadi ya Ya, Bu. penilaian tadi ada tugas dan kasih saya Ada, Bu. untuk PS kamu ada ya saya kira sudah cukup bagus nanti mereka bisa lagi ya kalau itu Ya, terima kasih Bu Rosmayani.